Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya apa arti tiba pati? Ya tiba terus mati. Tiba pati itu ibarat setiap langkahnya ya untuk menuju kesuksesan itu hambatannya selalu ada. Ya memang sebenarnya seperti itu gitu loh ya. Tapi memang untuk teman-teman ya ada beberapa weton ya seperti Jumat Wage itu juga tiba pati. Ya, Rabu Kliwon apakah tiba pati? Bisa saja terjadi. Biasanya weton-weton tiba pati ini ya itu harus bisa memaksimalkan sisi spiritualnya gitu loh. Ibadahnya kudu kenceng, tirakatnya kudu kenceng. Baru masalah yang berat itu bisa diselesaikan. Ya. Jadi tiba pati itu ketika kamu menginginkan sesuatu itu kamu harus bekerja keras gitu, untuk mendapatkan sesuatu itu tiba pati. Ada juga kayak orang itu kan bekerja enggak terlalu bekerja keras ya biasa saja, tapi cita-cita semuanya bisa terwujud. Lah beda dengan tiba pati. Jadi tiba pati ini akan memiliki sebuah potensi, hidupnya akan penuh dengan ujian cobaan. Ya, makanya orang yang lahir dengan weton tiba pati, dia harus kuat secara mental dan spiritual. Ya, paham ya dari sini ya. Tiba pati. Ibaratnya itu apes dok itu ya. Ibaratnya sial dok ya. Nah, supaya kamu ndak sial, supaya kamu ndak apes, ibadahmu dan tirakatmu kamu kenceng no. Ya, kecerdasanmu kamu tingkat no. Sehingga ketika kamu dihadapkan pada sebuah masalah, kamu akan punya banyak strategi yang bisa kamu lakukan ya. Itulah tiba pati itu seperti itu. Jadi kita ini butuh kesadaran diri yang sangat luar biasa ya. Ya, tentang jati diri kita. Ya. Ibarat kalau orang lain katakanlah bekerja ya pingin beli mobil ya, itu kayak penak gitu ya, tapi tidak dengan weton tiba pati. Itu pasti ada kerja keras ya, siang malam nabung, investasi, ngelembur dan sebagainya ya, berdoa. Itulah tiba pati itu. Artinya prosesnya itu banyak hambatan, banyak kendala. Makanya orang yang lahir dengan weton-weton tiba pati ya, teman-teman Rabu Kliwon, itu spiritualnya harus kuat ya. Biasanya orang-orang semacam ini ya hidupnya akan penuh dengan masalah gitu. Lah dari masalah yang dia hadapi ya, dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa mengambil hikmah, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah mampu mengambil manfaat pelajaran hidup dari masalah itu. Nah, itulah tiba pati ya, ngeri ya ketika seseorang itu difilosofikan tiba pati. Ya memang leluhur kita itu senengannya filosofi, senengannya sanepan. Tiba pati sama saja dengan bumi kapeta. Tiba pati dengan bumi kapeta itu hampir sama. Kalau bumi kapeta itu adalah gambaran sebuah kuburan, artinya orang yang lahir dengan weton ya, bumi kapeta ini ya, itu kondisi kehidupannya itu seperti di dalam kuburan. Sudah peteng, gelap, panas, tidak ada udara. Artinya apa? Penuh dengan masalah ya. Penuh dengan hambatan, penuh dengan ujian, penuh dengan godaan. Nah, supaya bisa lepas dari tiba pati ini, maka kamu harus lebih pandai, lebih pintar, lebih cerdas daripada tiba pati itu sendiri. Dan yang paling penting adalah sisi spiritual ya. Itu yang mampu membuat kamu bertahan. Itu sisi spiritual. Ibadahmu kudu kenceng, tirakatmu kudu kenceng. Paham ya? Dari sini tiba pati ya. Jadi bukan tiba terus mati ya, tidak ya.
Artinya ketika kamu menginginkan sesuatu, mengejar sesuatu, itu butuh proses perjuangan yang berat. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya, teman-teman. Jadi itu ya, teman-teman Rabu Kliwon ya, tipe pati itu seperti itu. Takut enggak Anda dengan tipe pati? Ya enggak perlu takut. Justru ketika kamu tahu bahwasanya wetonmu itu adalah tipe pati, maka kamu kudu pinter. Kamu kudu waspada, eling dan waspada. Kamu kudu pinter. Kamu kudu cerdas. Supaya kamu pinter, supaya kamu cerdas, kamu ya belajar. Ya. Lah semangat itu ya, itu semangat spiritual. Ibadah sing kenceng, tirakate sing kenceng, sehingga mampu mendorong tipe pati itu sendiri. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Demikian semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.